Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adnan Ferdiansyah dengan NIM E1G1 23029 dari program studi Teknik Kelautan. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai analisis dampak infrastruktur dan kelautan. Garis Besar Haluan Negara atau GBHN dengan jelas menyebutkan bahwa sumber daya alam dan budaya merupakan modal dasar pembangunan. Sebagai arahan pembangunan jangka panjang, GBHN menyebutkan bahwa bangsa Indonesia menghendaki hubungan selaras antara manusia dengan Tuhan dan antara manusia dengan lingkungan alam sekitarnya. Dengan demikian, perlu adanya usaha agar hubungan manusia Indonesia dengan lingkungan semakin serasi. Sebagai modal dasar, sumber daya alam harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, harus selalu diupayakan agar kerusakan lingkungan sekecil mungkin. Hal ini dapat terjadi apabila analisis mengenai dampak lingkungan diterapkan pada setiap kegiatan yang diperkirakan mempunyai dampak penting terhadap lingkungan. Baik, pada video kali ini beberapa poin yang akan kita bahas yaitu yang pertama, apa itu AMDAL? Yang kedua, apa itu AMDAL? Ketiga, apa perbedaan AMDAL dan AMDAL? Yang keempat, apa itu infrastruktur secara umum? Yang kelima, apa itu infrastruktur kelautan secara khusus? Dan yang keenam, mengapa infrastruktur kelautan perlu AMDAL dan AMDAL? Baik, masuk pada poin pembahasan yang pertama, yaitu apa itu AMDAL? Analisis dampak lingkungan atau AMDAL merupakan telaahan mendalam dan cermat terhadap dampak penting dari suatu rencana kegiatan atau usaha dan atau berfokus pada aspek teknis operasional dari suatu proyek. Tujuan dari AMDAL adalah untuk mengetahui seberapa besar dampak lingkungan dari rencana kegiatan atau pembangunan, mengidentifikasi lingkungan yang akan terkena dampak besar dan penting dari kegiatan usaha atau pembangunan, mengevaluasi dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup. AMDAL merupakan salah satu dokumen penopang AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan. Selain AMDAL, dokumen penopang AMDAL lainnya adalah formulir kerangka acuan analisis lingkungan hidup, rencana pengelolaan lingkungan hidup atau RKL, rencana pemantauan lingkungan hidup atau RPL. Baik, lanjut pada poin pembahasan yang kedua, yaitu apa itu AMDAL. AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan. Kajian ini menghasilkan dokumen kerangka acuan analisis dampak lingkungan, rencana pengelolaan lingkungan, dan rencana pemantauan lingkungan. Pada umumnya, setiap negara yang sedang membangun memiliki sistem perencanaan pembangunan sendiri-sendiri. Sistem perencanaan pembangunan ini disusun secara sistematis untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Di Indonesia, pembangunan nasional disusun atas dasar pembangunan jangka pendek dan jangka panjang. Keduanya dilaksanakan secara sambung-menyambung untuk dapat menciptakan kondisi sosial ekonomi yang lebih baik. Kegiatan pembangunan ini dilaksanakan dengan menggunakan apa yang disebut dengan proyek. Seringkali proyek dibuat dalam porsi ruang lingkup yang sangat luas, tetapi disusun kurang cermat. Seluruh program mungkin saja dapat dianalisis sebagai suatu proyek, tetapi pada umumnya akan lebih baik bila proyek dibuat dalam ruang lingkup yang lebih kecil yang layak ditinjau dari segi sosial, administrasi, teknis, ekonomis, dan lingkungan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993, dikenal ada beberapa model AMDAL
yaitu AMDAL proyek individual, AMDAL kegiatan terpadu, AMDAL kawasan, dan AMDAL regional. Analisis mengenai dampak lingkungan kegiatan terpadu atau multisektor adalah hasil studi mengenai dampak penting usaha atau kegiatan yang terpadu yang direncanakan terhadap lingkungan hidup dalam satu kesatuan hamparan ekosistem dan melibatkan kewenangan lebih dari satu instansi yang bertanggung jawab. Analisis mengenai dampak lingkungan kawasan adalah hasil studi mengenai dampak penting usaha atau kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup dalam satu kesatuan para ekosistem dan menyangkut kewenangan satu instansi yang bertanggung jawab. Analisis mengenai dampak lingkungan regional adalah hasil studi mengenai dampak penting usaha atau kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup dalam satu kesatuan hamparan ekosistem zona rencana pengembangan wilayah sesuai dengan rencana umum tata ruang daerah dan melibatkan kewenangan lebih dari satu instansi yang bertanggung jawab. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999, pengertian AMDAL adalah merupakan hasil studi mengenai dampak besar dan penting suatu kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan. Hasil studi ini terdiri dari beberapa dokumen. Atas dasar beberapa dokumen ini, kebijakan dipertimbangkan dan diambil. Pihak-pihak yang terlibat dalam proses AMDAL adalah Komisi Penilaian AMDAL, komisi yang bertugas menilai dokumen AMDAL Pemraksara, orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas suatu rencana usaha dan atau kegiatan yang akan dilaksanakan, dan masyarakat yang berkepentingan, masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL. Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu penentuan kriteria wajib AMDAL. Saat ini, Indonesia menggunakan atau menerapkan penapisan satu langkah dengan menggunakan daftar kegiatan wajib AMDAL. Daftar kegiatan wajib AMDAL dapat dilihat dari Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006. Apabila kegiatan tidak tercantum dalam peraturan tersebut, maka wajib menyusun UKL dan UPL. Sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2002, penyusunan AMDAL menggunakan pedoman penyusunan AMDAL sesuai dengan Permen LH Nomor 8/2006. Kewenangan penilaian didasarkan oleh Permen LH Nomor 5/2008. Fungsi dan peran AMDAL. Pada waktu yang lampau, kebutuhan manusia akan sumber alam belum begitu besar karena jumlah manusianya sendiri masih relatif sedikit. Di samping itu, intensitas kegiatan juga tidak besar. Pada saat-saat itu, perubahan-perubahan pada lingkungan oleh aktivitas manusia masih dalam kemampuan alam untuk memulihkan diri secara alami. Tetapi aktivitas manusia makin lama makin besar, sehingga menimbulkan perubahan lingkungan yang besar pula. Pada saat inilah manusia perlu berpikir, apakah perubahan yang terjadi pada lingkungan itu tidak akan merugikan manusia. Manusia perlu memikirkan apa yang akan terjadi akibat adanya kegiatan oleh manusia itu sendiri. Analisis mengenai dampak lingkungan merupakan alat untuk merencanakan tindakan preventif terhadap kerusakan lingkungan yang mungkin akan ditimbulkan oleh suatu aktivitas pembangunan yang direncanakan. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 Pasal 1 menyatakan, analisis mengenai dampak lingkungan adalah hasil studi mengenai dampak suatu kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan.
AMDAL harus dilakukan untuk proyek yang diperkirakan akan menimbulkan dampak penting, karena ini memang yang dikehendaki baik oleh peraturan pemerintah maupun oleh undang-undang, dengan tujuan agar kualitas lingkungan tidak rusak karena adanya proyek-proyek pembangunan. Oleh karena itu, pemilik proyek atau premakarsa akan melanggar perundangan bila tidak menyusun AMDAL. Semua perizinan akan sulit didapat, dan di samping itu, pemilik proyek dapat dituntut di muka pengadilan. Keharusan membuat AMDAL merupakan cara yang efektif untuk memaksa para pemilik proyek memperhatikan kualitas lingkungan, tidak hanya memikirkan keuntungan proyek sebesar mungkin, tanpa memperhatikan dampak lingkungan yang timbul. Dampak dari suatu kegiatan, baik dampak negatif maupun dampak positif, harus sudah dipikirkan sebelum kegiatan itu dimulai. Dengan adanya AMDAL, pengambilan keputusan akan lebih luas wawasannya di dalam melaksanakan tugasnya. Karena di dalam suatu rencana kehidupan, banyak sekali hal-hal yang akan dikerjakan. Maka AMDAL harus dapat membatasi diri, hanya mempelajari hal-hal yang penting bagi proses pengambilan keputusan. AMDAL ini sangat penting bagi negara berkembang, khususnya Indonesia. Karena Indonesia sedang giat melaksanakan pembangunan. Dan untuk melaksanakan pembangunan, maka lingkungan hidup banyak berubah. Dengan adanya AMDAL, maka perubahan tersebut dapat diperkirakan. Dampak kegiatan terhadap lingkungan hidup dapat berupa dampak positif maupun dampak negatif. Hampir tidak mungkin bahwa dalam suatu kegiatan atau pembangunan tidak ada dampak negatifnya. Dampak negatif yang kemungkinan timbul harus sudah diketahui sebelum dengan AMDAL. Di samping itu, AMDAL juga membahas cara-cara untuk menanggulangi atau mengurangi dampak negatif agar jumlah masyarakat yang dapat ikut merasakan hasil pembangunan meningkat, maka dampak positif perlu dikembangkan di dalam AMDAL. Untuk mengidentifikasi kerusakan lingkungan yang mungkin dapat terjadi akibat kegiatan pembangunan, mengidentifikasi kerugian dan keuntungan terhadap lingkungan alam dan ekonomi yang dapat dialami oleh masyarakat akibat kegiatan pembangunan, masalah lingkungan yang kritis yang memerlukan kajian lebih dalam dan pemantauannya. Mengkaji dan mencari pilihan alternatif yang baik dari berbagai pilihan pembangunan. Mewujudkan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan berkaitan dengan pengelolaan lingkungan. Membantu pihak-pihak terkait yang terlibat dalam pembangunan dan pihak pengelola lingkungan untuk memahami tanggung jawab dan keterkaitannya satu sama lain. Baik, masuk pada pembahasan poin yang ketiga, yaitu perbedaan AMDAL dan AMDAL. Perbedaan antara AMDAL atau analisis dampak lingkungan dan AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan terletak pada jenis analisis lingkungan yang dilakukan dan tahapan proyek yang diwajibkan masing-masing. Perbedaan kunci antara AMDAL dan AMDAL adalah secara definisi. AMDAL adalah analisis dampak lingkungan yang bersifat lebih komprehensif, meliputi identifikasi, prediksi, dan evaluasi dampak lingkungan dari suatu kegiatan atau proyek. Secara ketentuan hukum, AMDAL diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012. Secara tahapan, AMDAL meliputi persiapan, identifikasi, dampak analisis, pemeliharaan alternatif, penyusunan dan penilaian dokumen AMDAL, serta tindak lanjut. Dilihat dari skala proyek, AMDAL umumnya diperlukan untuk proyek yang besar, berpotensi, yang memiliki dampak signifikan terhadap lingkungan. Sedangkan AMDAL
secara definisi adalah analisis dampak lingkungan yang lebih sederhana, fokus pada aspek teknis operasional dari proyek. Secara ketentuan hukum, Anda lihat dalam peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021. Secara tahapan, Anda meliputi identifikasi dampak, analisis dampak, serta rencana pengelolaan dampak lingkungan. Untuk skala proyek, Anda lebih umum diperlukan untuk proyek dengan skala kecil hingga menengah, di mana dampak lingkungan yang dihasilkan tidak sebesar proyek-proyek yang memerlukan AMDAL. Masuk pada poin pembahasan yang keempat, yaitu apa itu infrastruktur secara umum. Infrastruktur secara umum adalah sistem dasar yang mendukung aktivitas dan kehidupan masyarakat. Ibaratkan infrastruktur sebagai tulang punggung suatu wilayah atau negara yang memungkinkan berbagai kegiatan dengan lancar. Infrastruktur terdiri dari berbagai elemen yang saling terhubung, seperti jalan raya, jembatan, bandara, pelabuhan, jaringan listrik, jaringan air bersih, sistem komunikasi, dan infrastruktur digital. Beberapa aspek penting dari pengertian infrastruktur secara umum. Infrastruktur merupakan sistem dasar yang sangat penting untuk menopang berbagai aktivitas, mulai dari transportasi, komunikasi, hingga akses terhadap kebutuhan dasar seperti air bersih dan listrik. Mendukung kegiatan masyarakat, infrastruktur memfasilitasi berbagai kegiatan masyarakat, seperti berbisnis, bekerja, belajar, dan bersosialisasi. Infrastruktur yang memadai meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan memberikan akses terhadap layanan dan fasilitas yang lebih baik. Infrastruktur yang baik mendorong pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan efisiensi, akses pasar, dan daya saing. Infrastruktur yang kuat dan tangguh membantu dalam menghadapi bencana alam dan meningkatkan ketahanan wilayah. Beberapa contoh infrastruktur seperti jalan raya, yaitu untuk memfasilitasi pergerakan orang dan barang. Jaringan listrik untuk menyediakan akses terhadap energi. Sistem telekomunikasi untuk memfasilitasi komunikasi dan akses informasi. Sekolah, yaitu untuk menyediakan akses terhadap pendidikan. Dan yang terakhir, yaitu rumah sakit, yaitu menyediakan akses terhadap layanan kesehatan. Dengan demikian, infrastruktur merupakan sistem yang tidak terlihat namun sangat vital untuk mendukung kehidupan dan kegiatan masyarakat, baik di tingkat lokal, regional, maupun global. Baik, lanjut pada poin pembahasan yang kelima, yaitu apa itu infrastruktur kelautan secara khusus. Infrastruktur kelautan secara khusus merujuk pada sistem-sistem fisik dan digital yang mendukung aktivitas dan pemanfaatan sumber daya kelautan. Infrastruktur ini meliputi berbagai elemen yang mendukung kegiatan di perairan dan wilayah pesisir. Berikut adalah pengertian infrastruktur kelautan secara khusus dalam pembangunan secara fisik, seperti pelabuhan, fasilitas pemuatan dan pembongkaran kapal serta tempat sandar kapal. Dermaga, yaitu untuk tempat berlabuh kapal dan memuat barang. Jaringan transportasi maritim, yaitu untuk jaringan pelayanan yang meliputi jalur kapal, pelabuhan, dan rute transportasi laut. Stasiun penjagaan pantai, yaitu untuk menjaga keselamatan, pelayaran, dan aktivitas di perairan. Pembangkit listrik tenaga laut, yaitu untuk infrastruktur yang memanfaatkan energi laut untuk menghasilkan listrik. Pembangunan dalam sistem digital, seperti jaringan komunikasi laut, yaitu untuk sistem komunikasi yang mendukung aktivitas di laut, seperti komunikasi antar kapal atau keamanan navigasi. Sistem informasi maritim, yaitu sistem yang memberikan informasi terkait cuaca, arus laut,
dan navigasi kapal. Monitoring lingkungan laut, yaitu untuk sistem memantau kondisi lingkungan laut, termasuk kualitas air, suhu laut, dan keberlanjutan ekosistem laut. Peran infrastruktur kelautan yaitu yang pertama, untuk mendorong pemanfaatan sumber daya kelautan. Infrastruktur kelautan mendukung pemanfaatan sumber daya alam laut seperti perikanan, pariwisata bahari, dan energi laut. Yang kedua, memfasilitasi perdagangan internasional. Pelabuhan dan jaringan transportasi maritim menjadi pusat perdagangan internasional. Dan yang ketiga, menjaga keamanan dan keselamatan. Infrastruktur kelautan seperti stasiun penjagaan pantai berperan dalam menjaga keamanan pelayaran dan aktivitas laut. Tantangan infrastruktur kelautan. Yang pertama, ketahanan terhadap bencana alam. Infrastruktur kelautan harus dirancang agar tangguh dalam menghadapi bencana alam, seperti badai tropis atau tsunami. Yang kedua, konservasi lingkungan. Pembangunan infrastruktur kelautan harus memperhatikan dampak terhadap lingkungan laut dan ekosistemnya. Dan yang ketiga, peningkatan konektivitas. Dibutuhkan peningkatan konektivitas infrastruktur kelautan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan sektor kelautan. Dengan demikian, infrastruktur kelautan secara khusus mencakup rangkaian sistem fisik dan digital yang mendukung aktivitas di perairan dan wilayah pesisir, serta pemanfaatan sumber daya kelautan secara berkelanjutan. Oke, lanjut pada poin pembahasan yang terakhir, yaitu mengapa infrastruktur kelautan perlu andal dan AMDAL. Infrastruktur kelautan perlu analisis dampak lingkungan atau ANDAL dan analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. Karena di dalam pembangunan infrastruktur kelautan terdapat potensi dampak yang signifikan terhadap lingkungan laut dan pesisir. Berikut adalah alasan mengapa ANDAL dan AMDAL diperlukan dalam infrastruktur kelautan. Pertama, untuk mengidentifikasi dampak lingkungan. Proses ANDAL dan AMDAL membantu dalam mengidentifikasi dampak potensial yang mungkin timbul dari pembangunan infrastruktur kelautan, seperti degradasi terumbu karang, pencemaran laut, atau gangguan pada ekosistem laut. Kedua, evaluasi dampak. Dengan melakukan ANDAL dan AMDAL, dampak-dampak tersebut dievaluasi secara menyeluruh untuk memahami konsekuensi dari pembangunan infrastruktur kelautan terhadap lingkungan hidup dan pesisir. Ketiga, penyusunan alternatif. Melalui proses ANDAL dan AMDAL, disusun alternatif solusi untuk mengurangi, menghindari, atau mengkompensasi dampak negatif terhadap lingkungan dari pembangunan infrastruktur kelautan. Keempat, memastikan keberlanjutan. ANDAL dan AMDAL membantu memastikan bahwa pembangunan infrastruktur kelautan dilakukan secara berkelanjutan, mengintegrasikan aspek-aspek lingkungan agar tetap terjaga kelestariannya. Kelima, pemenuhan regulasi. ANDAL dan AMDAL merupakan persyaratan hukum yang diatur dalam perundang-undangan terkait, sehingga pengembangan infrastruktur kelautan harus mematuhi regulasi lingkungan yang berlaku. Keenam, keterlibatan pihak terkait. Proses ANDAL dan AMDAL melibatkan pemangku kepentingan terkait, seperti komunitas lokal, nelayan, dan lembaga lingkungan untuk memastikan bahwa kebutuhan dan kekhawatiran mereka diakomodasi dalam perencanaan pembangunan infrastruktur kelautan. Dengan melakukan
andal dan amdal dalam pembangunan infrastruktur kelautan. Diharapkan pembangunan tersebut dapat dilakukan secara bertanggung jawab, menjaga keberlanjutan lingkungan laut dan pesisir, serta meminimalkan dampak negatif terhadap ekosistem dan masyarakat sekitarnya. Dari beberapa poin pembahasan yang telah kita bahas, kita dapat menarik kesimpulan bahwasannya pembangunan infrastruktur kelautan sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Namun, pembangunan tersebut harus dilakukan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan untuk menjaga kelestarian lingkungan laut dan pesisir. Oleh karena itu, penerapan andal dan amdal dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur kelautan menjadi sangat penting. Andal dan amdal dapat membantu mengidentifikasi, mengevaluasi, dan meminimalkan dampak negatif pembangunan terhadap lingkungan, serta memastikan bahwa pembangunan dilakukan sesuai dengan peraturan dan melibatkan pemangku kepentingan terkait. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur kelautan yang terencana, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan dapat terwujud, sehingga manfaatnya dapat dinikmati oleh generasi sekarang dan masa depan. Sekian presentasi singkat yang dapat saya sampaikan mengenai topik analisis dampak infrastruktur dan kelautan. Akhir kata, billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.